warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita beberapa nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun anda berada, semoga dengan bacaan salawat yang telah kita ucapkan, kajian kita mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala urusan kita dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang kesusahan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun anda berada, ada sebuah kisah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini sangat menyentuh hati hadirin yang dimuliakan Allah. Sepasang muda-mudi yang ingin melaksanakan pernikahan namun terhalang jarak, hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak sebentar lagi. Suatu ketika ada seorang pria yang ingin melaksanakan pernikahan, ingin menjalin hubungan rumah tangga, hubungan yang halal, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia dipertemukan dengan seorang perempuan yang memang dia juga mencintainya. Kemudian lambat laun cerita di antara mereka hingga seorang wanita ini menyampaikan kepada si pria untuk datang menjumpainya supaya tidak menyesal di hari kemudian. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, laki itu datang untuk menjumpai kekasih hatinya dari jauh sehingga sampailah ke kampung tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sampai ke tempat tujuan, wanita ini tidak memperdulikan, bahkan orang tuanya tidak merestui, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena ada hikayat cerita di belakang yang telah menggores nama baiknya, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa itu? Ceritanya yang sudah lalu diungkap kembali karena pernah menikah, mengalami 2 kali kegagalan. Itulah alasan orang tua si gadis untuk menolak si calon pria, calon mempelai pria, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga dengan kesalahannya yang telah lalu, mertuanya ataupun calon mertuanya mampu menyampaikan kepada dia bahwa dialah yang tidak baik dalam menjalani rumah tangga. Karena 2 kali berumah tangga, 2 kali gagal, yang tidak beres berarti calon suaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tanggapan daripada mertuanya yang tidak merestui, dia tetap sabar. Mendapatkan cacian daripada calon mertuanya, dia tetap sabar, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuannya cuma satu. Tujuannya datang ke sana gara-gara calon mempelai wanita
menyampaikan kepada dia bahwasanya kalau dia memang betul-betul mencintainya, datanglah ke kampungku. Atas sebab itulah dia berteguh hati untuk datang menjumpainya. Namun apa yang didapatkan? Penolakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah cobaan demi cobaan dilaluinya, tibalah suatu saat dia mampu untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada si gadis tersebut. Akhirnya dengan susah payah usahanya mendapatkan hasil, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa hasilnya? Wanita itu mau berteman ataupun mau menjalin hubungan, akan tetapi harus menjalani beberapa proses. Apa prosesnya? Proses perkenalan dulu sebelum akad nikah. Tidak apa-apa, karena dia cinta, dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh si gadis. Setelah mendapatkan kabar gembira ini, dia pulang ke kampung halamannya yang jauh, hadirin yang dimuliakan Allah. Pulang dia ke kampung halamannya, lewat telepon mereka menjalin hubungan. Akan tetapi hari demi hari, waktu demi waktu, karena cinta jarak jauh, hadirin yang dimuliakan Allah, maka terjadilah yang tidak diinginkan oleh si pria. Apa itu? SMS-nya enggak dibalas, teleponnya enggak diangkat, alasan jaringan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kokohnya hati seorang pria ini untuk dalam cintanya, sehingga dia tidak memperdulikan baik dia dibalas SMS atau tidak, diangkat telepon atau tidak, tapi dia tetap cinta dan sayang, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah beberapa lama menjalin hubungan jarak jauh lewat SMS atau lewat telepon, apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Suatu ketika si cewek menyampaikan kepada si pria ini, apa yang dia sampaikan? Carilah yang lain yang lebih baik daripada saya, nanti kamu menyesal. Mendengar itu hati si pria gemetar, takut kehilangan, pusing, segala macam rasa bercampur aduk di dalam hatinya. Ini setelah aku berkorban begitu banyaknya, berkorban harta, berkorban materi, berkorban waktu, pikiran, hati bahkan dikorbankan demi untuk mendapatkan orang yang dia cintai, akan tetapi jawaban carilah orang lain yang lebih baik. Itu tandanya penolakan secara halus, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan melukai seseorang yang sudah cinta kepadamu, karena kalau sudah cinta, permainnya di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Kalau sudah cinta, kenaknya di hati, sakitnya di hati, bukan di pikiran. Tapi hadirin, kalau hati sudah sakit, pasti otak akan hancur. Bukan cuma otak yang hancur, segala badan ini akan sakit. Maka hadirin, janganlah memberi harapan kepada seseorang bila engkau tidak dapat memenuhi janjimu. Kenapa? Karena kalau sudah orang yang tersakiti mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, da'watuz zalim la turad. Doa orang yang terzolimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada orang yang terzolimi mendoa kepada Allah di dalam sakit hatinya, karena cintanya, kemudian karena pengorbanannya, karena kasih sayangnya, cintanya ditolak secara halus. Kenapa enggak dari dulu, hadirin yang dimuliakan Allah? Kenapa kalau kita tidak punya perasaan, jangan dipaksakan, jangan memberi harapan palsu kepada orang. Maka mudah-mudiku yang hadir,
yang hadir menyaksikan ataupun menonton video ini, jangan kasih harapan kepada seorang wanita jika engkau tidak dapat memenuhinya. Begitu juga dengan seorang wanita, jangan kasih harapan kepada pria jika engkau tak mampu memenuhinya. Karena kalau sudah hati yang bermain, pasti akan sakit seluruhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqu thalathah, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3. Yang pertama, apabila berkata dusta. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkari. Yang ketiga, apabila dia dipercaya dia berkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di kisah ini kita lihat betapa seorang pria ini ingin mendapatkan orang yang dia cintai, akan tetapi ada sebuah gejolak pengkhianatan gara-gara masa lalu yang kelam menurut mereka. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, manusia itu adalah tempatnya lupa. Summiyal insanu lil insan likasratin nisyan. Dinamakan manusia itu sebagai manusia karena sering berbuat khilaf dan lupa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita termasuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada golongan orang-orang yang munafik karena mengkhianati janji, karena kita sudah dipercaya diingkari. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadilah muslim yang kokoh dalam janji, kokoh dalam berucap, kokoh ketika dipercaya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudi kita janganlah beri harapan sekali lagi kepada seorang pria jika kamu tak mampu menepatinya. Begitu juga dengan pria, jangan memberi cinta kepada seorang wanita ketika kamu tidak pandai atau tidak mampu untuk setia. Mudah-mudahan di kisah yang singkat ini hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, jangan menjadi orang yang munafik ketika kamu berjanji engkau ingkari. Hadirin yang dimuliakan Allah, pegang janjimu, karena janjimu akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana ketika ini terjadi kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah? Kita sudah mengharapkan cinta kita berbalas. Ketika datang kita, ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Bagaimana kalau sebelah tangan bertepuk? Tidak akan ada bunyi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan cinta, hati-hati dengan kemunafikan. Karena kemunafikan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fit darkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik tempatnya adalah di bawah neraka jahanam. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di mana ada penyampaian kami yang salah dan silap dan tidak tepat dalam ucapan, maka mohonlah kiranya kami diberi maaf. Sekali lagi, karena ini adalah sebuah cerita yang benar, cerita yang sangat menyentuh hati. Satu pesan, jangan munafik, jangan ingkar janji, jangan berjanji bila tidak bisa menepati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.